Sosok Uwais Al-Qarni amat dikagumi di kalangan sahabat Nabi. Sampai-sampai Rasulullah menyuruh para sahabat untuk meminta doa padanya. Rasulullah menyebut Uwais Al-Qarni sebagai penghuni langit yang doanya tak pernah tertolak. Kisah Uwais ini disebutkan dalam hadits dari Usair ibnu Jabir yang menerangkan bahwa Umar bin Khattab pernah meminta doa kepada Uwais bin Amir. Diceritakan, Rasulullah menyampaikan kepada Umar bahwa akan datang seorang pemuda bernama Uwais dari Yaman suku Karan kabilah Murad, dan beliau menjelaskan tanda-tanda fisiknya. Rasulullah kemudian bersabda, apabila pemuda tersebut meminta kepada Allah, maka doanya tidak pernah tertolak. Untuk mendapatkan doanya, Umar pun mencarinya dan menanyakan kepada kabilah-kabilah Yaman ketika mereka datang atau lewat Madinah. Setelah berhasil menemukannya, Umar lalu minta Uwais Al-Qarni untuk berdoa kepada Allah. Uwais pun langsung mendoakannya. Kisah tersebut termaktub dalam hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan, Umar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu adalah orang yang bernama Uwais, ia memiliki orang tua, dan padanya terdapat kusta. Suruhlah dia untuk memohonkan ampun untuk kalian. Uwais Al-Qarni merupakan seorang pemuda dari Yaman yang hidup yatim sejak lama. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua renta. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang ia dapatkan juga tidak seberapa. Sekadar cukup untuk makan sehari-hari dengan ibunya. Setiap kali ada sisa, uang tersebut ia gunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dirinya. Menjadi penggembala kambing tak membuat Uwais melupakan kewajibannya dalam beribadah. Bahkan, ia dikenal sebagai pemuda yang amat patuh kepada Allah. Pada siang hari, ia berpuasa dan pada malam harinya ia bermunajat kepada Allah. Disebutkan dalam buku kisah kehidupan Uwais Al-Qarni sang penghuni langit kekasih Tuhan semesta alam karya Muhammad van Destra, Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad dari Mekah. Kisah menarik lainnya dari Uwais Al-Qarni adalah senantiasa memenuhi keinginan ibunya. Pada suatu ketika, sang ibu yang sudah tua renta sangat ingin pergi haji. Padahal, kondisi mereka tidak memiliki uang. Kondisi tersebut membuat Uwais merasa berat untuk memenuhi keinginan sang ibu. Ia lantas mencari cara agar ibunya bisa berangkat ke Tanah Suci. Uwais kemudian memutuskan untuk membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, ia menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Banyak orang menganggap tindakannya itu sebagai sesuatu yang aneh. Setelah 8 bulan berlalu, berat anak lembu tersebut sudah mencapai 100 kg. Uwais Al-Qarni merasa ototnya sudah kuat untuk mengangkat beban berat begitu musim haji tiba. Ia kemudian menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci tersebut. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni, semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua.